Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Nurdini. Saya adalah mahasiswa Universitas Cyber Asia dengan NIM 2502010210049. Dan pada video kali ini saya akan melakukan presentasi guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen Bapak Poltak Sitompul, BBA MBA. Baik, untuk judul yang akan saya bahas hari ini adalah Analisis Manajemen Operasi Internasional PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Baik, pada slide pertama ini itu adalah pengertian dari manajemen operasi internasional, di mana manajemen operasi internasional adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengandalian aktivitas produksi, pengadaan, dan juga distribusi perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara dengan tujuan untuk menghasilkan barang dan jasa secara efisien, berkualitas, dan juga tentunya kompetitif di pasar global, dan serta untuk mendukung stabilitas rantai pasok dan adaptasi pasar lokal. Kemudian ada tujuan dari manajemen operasi internasional, di mana itu ada 4. Yang pertama untuk meningkatkan efisiensi biaya, yang kedua untuk menjamin standar kualitas internasional, yang ketiga itu untuk mengelola risiko rantai pasok global, dan juga yang terakhir untuk mendukung strategi globalisasi. Oke, slide selanjutnya itu ada profil perusahaan, di mana PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan makanan dan juga minuman terbesar di Indonesia yang telah beroperasi secara internasional melalui kegiatan ekspor, investasi luar negeri, serta jaringan anak perusahaan dan juga mitra global, di mana dengan beberapa brand yang sudah terkenal seperti Indomie, Indomilk, dan juga Citatos. Selanjutnya itu ada alasan mengapa PT Indofood masuk pasar internasional. Itu ada 5. Yang pertama untuk memperluas pasar dan juga meningkatkan penjualan barang dan produksi. Yang kedua untuk mengurangi ketergantungan kepada pasar domestik. Yang ketiga untuk memanfaatkan keunggulan produksi di Indonesia. Selanjutnya itu untuk meningkatkan daya saing dan juga reputasi merek global. Dan yang terakhir itu untuk memanfaatkan peluang permintaan produk makanan Asia di luar negeri. Oke, next, selanjutnya itu ada strategi masuk pasar internasional, di mana PT Indofood ini ada 3 alasan. Yang pertama, ekspor produk, di mana untuk melakukan ekspor produk, terutama mie instan dan juga bumbu ke negara-negara Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropa, dan juga Australia. Lalu alasan yang kedua itu ada Foreign Direct Investment atau FDI, yang dimana hal ini dilakukan melalui anak perusahaan dan juga afiliasi yang ada di luar negeri. Dan yang ketiga itu adalah joint venture, di mana perusahaan melakukan joint venture atau kerjasama dengan distributor lokal di beberapa negara. Oke, untuk selanjutnya itu ada pengelolaan proses produksi PT Indofood. Itu ada 3. Yang pertama ada mass production, di mana Indofood menggunakan produksi berskala besar atau mass production untuk menekan biaya produksinya. Selanjutnya ada lean manufacturing, di mana menerapkan teknologi modern dan juga otomatisasi di pabrik dan juga menggunakan pendekatan lean manufacturing untuk mengurangi pemborosan. Dan yang ketiga itu ada product adaptation, di mana PT Indofood ini melakukan adaptasi produk sesuai dengan preferensi konsumen di setiap negara. Contohnya itu tingkat kepedasan di setiap negara itu akan disesuaikan. Oke, selanjutnya ada pengadaan bahan baku, di mana Indofood ini melakukan sourcing global untuk bahan baku tertentu seperti gandum, bumbu, dan juga bahan tambahan lainnya. Lalu untuk yang kedua, itu untuk memiliki integrasi hulu hilir melalui Indofood Agri Research atau perkebunan kelapa sawit dan juga agribisnis. Dan yang ketiga itu diversifikasi pemasok untuk mengurangi resiko kelangkaan bahan baku. Oke, di poin selanjutnya itu ada pengelolaan kualitas dan juga standar internasional PT Indofood. Terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama itu untuk mematuhi standar internasional seperti ISO dan juga standar keamanan pangan. Untuk yang kedua itu melakukan kontrol kualitas ketat dari bahan baku hingga menjadi produk jadi. Dan yang ketiga itu audit rutin terhadap pemasok dan juga produksi. Oke, selanjutnya itu ada distribusi dan rantai pasok PT Indofood. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu menggunakan jaringan distribusi global melalui mitra dan juga distributor lokal. Yang kedua itu untuk mengoptimalkan logistik internasional untuk menekan biaya pengiriman. Yang ketiga untuk memanfaatkan sistem manajemen rantai pasok berbasis teknologi, ERP, dan juga data analitik.
Dan yang terakhir itu untuk menyesuaikan strategi distribusi di setiap negara, retail modern ataupun tradisional. Oke, selanjutnya itu adalah tantangan operasional internasional yang dihadapi oleh PT Indofood. Itu ada 5. Yang pertama, fluktuasi harga bahan baku global, terutama untuk produk gandum. Yang kedua, itu fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Yang ketiga, regulasi pangan yang berbeda di setiap negara. Yang keempat, persaingan ketat dengan merek global seperti Nestle dan juga Nissin. Dan yang terakhir itu tantangan logistik dan juga biaya pengiriman internasional yang cukup tinggi. Dan selanjutnya itu ada rekomendasi strategi perbaikan yang dapat dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Itu saya membuat ada 5 poin. Poin yang pertama itu diversifikasi sumber bahan baku untuk mengurangi ketergantungan impor. Yang kedua itu investasi lebih besar pada digital rantai pasok. Poin yang ketiga itu untuk meningkatkan produksi lokal di negara tujuan utama. Poin keempat, memperkuat strategi lokalisasi dengan menyesuaikan rasa dan juga kemasan tergantung dengan preferensi dari setiap negara yang berbeda tentunya. Dan juga yang poin kelima itu untuk meningkatkan produk yang lebih sehat dan juga berkelanjutan untuk memenuhi tren global. Baik, cukup sekian presentasi pada video kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.